Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara dalam perenungan kita. Setiap pagi kita memiliki ketaatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita bersekutu, bersaat teduh di Disciple Learns tanggal 5 bulan 2 2025. Terus kita mengharapkan Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya pagi hari ini waktu kita datang ke hadirat Tuhan untuk meminta Dia menuntun kita sepanjang hari ini, kiranya biarlah itu menjadi landasan kita firman Tuhan pagi ini saudara, yang sederhana, yang akan menguatkan kita saudara untuk menjalani satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita. Roh Kudusnya ambil alih waktu pagi ini saudara untuk memberikan isi hatinya buat firman-Nya buat setiap kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa. Pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh merasakan Tuhan kesegaran, dan Engkau memberikan kekuatan baru Tuhan setiap pagi, setiap hari buat setiap kami. Biarlah pagi ini Tuhan Roh Kudus Kau berkata-kata di tengah kami, sampaikan isi hati-Mu untuk kami boleh mendengarkan Tuhan firman yang sederhana, yang akan menguatkan kami, yang menjadi senjata kami sepanjang hari ini untuk kami boleh bertahan untuk menghadapi setiap pergumulan pekerjaan kami. Berbicara Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin. Salam saudara, pagi ini dalam saat teduh kita terus kita tetap semangat teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Pagi hari ini Tuhan ingatkan ada satu ayat firman Tuhan saudara, dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku, jiwamu akan mendapat ketenangan." Sekali lagi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku, jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan yang melandasi bacaan kita saudara di pagi ini di Matius 11 25 sampai 30. Perikopnya tentang ajakan juru selamat saudara. Ayat yang ke-25 kita baca saudara. "Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Dan saya percaya hari-hari ini saudara, Roh Kudus akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Dikatakan bahkan sesuatu itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang yang sederhana, orang kecil. Ayat 26, "Ya Bapa," dikatakan, "itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu," dikatakan. Nah, ini janji Tuhan buat setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami satu keletihan, dikatakan kelesuan, beban berat, dan Tuhan ajak buat setiap kita untuk datang kepada Dia saudara, karena Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dan Tuhan mau saudara, dikatakan pikul kuk yang dari Tuhan dan belajar daripada Tuhan, karena dikatakan Dia Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan setiap kita datang kepada Dia, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ini janji Tuhan. Yang 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dan kita percaya hari-hari ini mungkin apapun mungkin yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, biar kita datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan bilang kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Dan saya percaya setiap pencobaan yang mungkin kita alami hari-hari ini, apapun mungkin beban yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan saya percaya Tuhan komplitkan dengan kekuatannya saudara. Jadi setiap permasalahan, setiap pergumulan, Tuhan kasih ekstra untuk kekuatan dan solusi
buat setiap kita. Poinnya dikatakan di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan di Yeremia 6:16 dikatakan, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Dan saya percaya biarlah jalan-jalannya Tuhan, jalan-jalan yang memang harus kita lalui bersama dengan Tuhan, dikatakan tempuhlah itu. Maka dikatakan kamu akan mendapat ketenangan. Biarlah kita tidak menjadi orang yang enggan untuk menempuhnya, saudara. Bersama dengan Tuhan, kita percaya, kita cakap dalam segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melalui setiap pergumulan kita, saudara. Pastikan kita menempuh jalan di mana Tuhan mau kita untuk ada di situ. Yesaya 40:29-31 juga yang mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan menguatkan setiap kita dalam hal kelemahan kita, keletihan. Ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita datang dalam keletihan, kelesuan, kelemahan kita, bahkan dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turun terjatuh tersandung, dikatakan. Tetapi ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa waktu kita menanti-nantikan Tuhan, waktu kita beri waktu kita untuk kita mencari kehadiratnya, mencari kekuatannya, saudara, maka dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, saudara, atas setiap kita. Kita dibilang seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan karena tidak menjadi lelah, karena Tuhan yang memberi kekuatan baru. Nah, saudara, di Matius 11:29-30 ini, tema ini diambil dari perkataan Yesus dalam Kristus, ya. Kristus dalam Injil Matius, Yesus mengundang orang-orang yang letih, saudara, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan memikul kuk yang Dia pasang. Kuk tersebut bukanlah kuk yang memberatkan, dikatakan, melainkan kuk yang memberikan kelegaan dan ketenangan. Sadar ini, saudara, waktu kita imani ini firman Tuhan pagi ini, bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan, dikatakan. Dan ada beberapa makna yang Tuhan berikan buat literatur yang ada saya cari pagi ini, saudara. Bagaimana ayat firman Tuhan di Matius 11:29-30 ini, saudara, kita memakna yang pertama, bahwa ketenangan dan kelegaan Tuhan berikan. Tuhan menawarkan, dikatakan, ketenangan dan kelegaan kepada orang-orang yang letih, lesu, dan beban berat. Kuncinya ada one step ahead, one step yang kita lakukan, saudara, satu langkah yang menentukan untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru, dikatakan letih, lesu, dan beban berat ini. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kita. Makna yang pertama, bahwa yaitu pertama ketenangan dan kelegaan Tuhan tawarkan buat setiap kita. Yang kedua, kuk yang memberikan kelegaan, dikatakan. Kuk yang Yesus pasang bukanlah kuk yang memberatkan, melainkan kuk yang memberikan kelegaan dan ketenangan. Sadar ini bahwa kuk yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan buat setiap kita akan memberikan kelegaan. Yang ketiga, lemah lembut dan rendah hati, dikatakan dari makna Matius 11 ayat 29-30 ini. Yesus menggambarkan dirinya sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati, dan berarti bahwa Dia dapat dipercaya dan diikuti, saudara. Sadar, biarlah kita terus belajar, minta diajar Tuhan, miliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus, dan Dia dapat dipercaya dan dapat diikuti.
Dan yang keempat, saudara, belajar dari Yesus dikatakan. Yesus mengundang orang-orang untuk belajar darinya dan mengikuti contohnya, teladannya. Dan saya percaya banyak teladan yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita dalam setiap penderitaan untuk menyelamatkan kita. Saudara, dia taat untuk dia melakukan semua hal yang diinginkan oleh Bapa dalam kehidupannya dia. Dan biarlah teladan itu juga ada dalam setiap kita. Kita terus diajar oleh Tuhan untuk kita disempurnakan, saudara. Belajar darinya dan mengikuti teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi ini di Matius 11 ayat 29-30 yang menjadi tema kita, menjadi renungan kita pagi ini, saudara. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, bahwa mengakui kelemahan kita. Ini penting, saudara, pagi ini. Kita harus mengakui kelemahan kita dan meminta bantuan dari Yesus. Bagaimana kita punya ketergantungan, punya depend on God. Kita mau, saudara, terus bahwa dalam kita akui kelemahan kita. Bahwa Tuhan, aku gak mampu Tuhan hidup tanpa Engkau. Dalam setiap pergumulan aku rindukan Engkau hadir dan menyelesaikan setiap pergumulanku, Tuhan. Yang pertama, pelajaran yang kita ambil bahwa mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, menerima kuk yang Yesus pasang dikatakan. Kita harus menerima kuk yang Yesus pasang dan memikulnya dengan setia. Kita percaya bahwa kuk yang Tuhan berikan buat setiap kita adalah kuk yang enak dikatakan, saudara. Dan jiwa kita mendapat ketenangan. Dan biarlah kita sadar bahwa kita menerima kuk ini, saudara, yang Tuhan pasang. Yang tiga, belajar dari Yesus dikatakan. Kita harus belajar dari Yesus dan mengikuti contoh keteladanannya yang lemah lembut dan yang rendah hati. Biarlah kunci ini, saudara, waktu kita belajar, set hati kita, saudara, untuk apa? Memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, yang mau diajar. Izinkan Tuhan untuk melembutkan hati kita mungkin yang keras hari-hari ini, supaya kita bisa belajar akan jalan-jalannya dia, saudara. Supaya kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan mengikuti teladan dia, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mencari ketenangan dan kelegaan. Kita harus mencari ketenangan dan kelegaan dalam Yesus, bukan dalam hal dunia. Seringkali mungkin pengalihan yang mungkin kita lakukan, kita mencari ketenangan, kelegaan dari sisi dunia. Tapi Tuhan mau bahwa ketenangan dan kelegaan hanya dapat kita temukan waktu kita datang kepada Yesus, saudara, bukan dari hal-hal dunia. Saudara, ini saudara, Matius 11:29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan firman-Mu sederhana mengajar kami, Tuhan, tentang pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku. Dan dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pelajaran yang Tuhan berikan buat perenungan buat kami pagi ini, yang pertama, mengakui setiap kelemahan kami. Bahwa kami harus mengakui kelemahan kami butuh bantuan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kami. Yang kedua, menerima kuk yang Tuhan pasang dalam kehidupan kami. Bahwa kita harus menerima, kami harus menerima kuk yang Tuhan berikan untuk setiap kami dan kami memikulnya dengan kesetiaan. Dan yang ketiga, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan buat setiap kami dan kami rindu belajar, Tuhan, untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Dan yang keempat, mencari ketenangan, kelegaan, bahwa ketenangan, kelegaan adalah datangnya dari Tuhan Yesus dan bukan dari tempat yang lain. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan, kira bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sambil lalu, Tuhan, biarlah kami ukir dalam loh hati kami, Tuhan, untuk kami boleh membacanya, merenungkan, mengaplikasikannya. Berkati firman-Mu, Tuhan, yang akan memberikan pertumbuhan setiap kami. Terima kasih. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan, kiranya berkat Tuhan yang berkelimpahan itu turun buat setiap kami. Ada kelancaran, ada kemudahan dalam setiap
urusan kami, setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Engkau terlibat di dalamnya. Biarlah sepanjang hari ini ada kemenangan dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih, diberkatilah kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang permai. Dan biarlah berkat-Mu itu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you all. Amin, amin, amin.